Shalom para sahabat Narwastu, kembali lagi dengan podcast ke-67 majalah Narwastu. Dalam podcast kali ini kembali kami mendatangi seorang tokoh masyarakat, salah satu dari 21 tokoh Kristiani inspiratif 2014 pilihan majalah Narwastu, dan juga seorang tokoh masyarakat dan juga penasehat paduan suara kaum bapak di gereja HKBP Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Beliau adalah Bapak Insinyur Sahat Parulian Pasaribu, Magister Pendidikan. Beberapa waktu yang lalu kami sudah berbincang dengan beliau di sini tentang acara punguan pemparan Raja Pasaribu se-Indonesia yang diadakan pada 26 sampai 27 Agustus 2023 di Medan. Acara tersebut cukup sukses dan dihadiri lebih dari 3.000 orang warga masyarakat Batak dari keluarga besar Pasaribu, dan hadir juga di situ Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Kita akan berbincang dengan Bapak Sahat Pasaribu tentang acara ini. Ini acara yang menurut saya cukup menarik perhatian karena banyak media yang memberitakan, termasuk jadi perbincangan di kalangan masyarakat Sumatera Utara. Shalom Pak Pasaribu, apa kabar? Shalom, kabar baik. Ya, kita mau berbincang tentang PPRPI, Bapak sebagai Wakil Ketua Umum PPRPI dan juga sebagai pendiri di PPRPI. Bapak bisa jelaskan bagaimana ceritanya acara tanggal 26 Agustus Mubes PPRPI di Gedung Raja Inal, Siregar, di kantor Gubernur Sumatera Utara pada 26 Agustus yang lalu. Silakan Pak. Iya, jadi saya waktu mengikuti Mubes tidak menduga bahwa antusias marga Pasaribu dari utusan-utusan wilayah begitu membesarkan hati kami di Medan. Dan mereka kan sangat singkat sebetulnya dalam urusan PPR ini, singkat, semua secara bulat menyetujui, baik anggaran dasarnya dan anggaran rumah tangga maupun pada program kerja dari PPRPI ke depan, semua disetujui. Dan tanya jawabnya pun sangat memuaskan hati. Oleh sebab itu, saya kira PPRPI ini sudah berada di jalur yang tepat. Kita dirikan, dan mereka juga menghendaki bahwa organisasi PPRPI Pasaribu ini sungguh merupakan sebuah mimpi dari orang-orang tua kami terdahulu, dan dinyatakan sebenarnya PPRPI sudah berdiri 1 Mei 2022. Itu tonggak sejarah, 1 Mei 2022. Itulah tonggak sejarah berdirinya PPRPI. Tetapi dalam proses pelantikan ketua umum, Mubes baru bisa terlaksana pada tanggal 26 Agustus 2023. Lebih dari 1 tahun untuk mematangkan sejak berdirinya PPRPI sampai dilakukan Mubes di Medan. Ini kami sebagai pendiri PPRPI mensyukuri terlaksananya Mubes dengan baik. Di dalam Mubes tersebut ada sambutan dari Bapak Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang diwakili oleh Bapak Sirait sebagai Kepala Biro Ekonomi. Dalam sambutan beliau bahwa Gubernur Sumatera Utara menyambut baik berdirinya dan akan dilantiknya tanggal 27 Ketua Umum PPRPI yang pertama, yaitu Dr. Sahala Beni Pasaribu. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan dulu. Iya. Kemudian tanggal 27 Agustus pas hari Minggu ada juga Partangyangan Bolon atau Doa Syukur yang dihadiri lebih dari 3.000 orang keluarga besar Pasaribu. Bisa Bapak jelaskan apa cerita yang menarik bisa disampaikan kepada para sahabat Narwastu? Iya, Partangyangan Bolon adalah puncak dari acara PPRPI, yaitu akan dilantiknya Ketua Umum PPRPI yang pertama, Bapak Dr. Sahala Beni Pasaribu, itu puncaknya. Dan saya sebetulnya melihat, heran saya, di luar dugaan saya, bahwa begitu banyaknya
hadirin Pasar Ibu yang hadir dari Desa Nawalu, dari seluruh penjuru Sumatera Utara, hadir mereka, terutama dari Medan yang paling banyak mendominasi. Dan saya kaget, tidak menduga lebih dari 3.000, perkiraan lebih dari 3.400, mungkin sekitar 3.500 yang hadir. Karena membludaknya pengunjung yang marga Pasar Ibu ini, baik Boru, Bere, kami lihat ada kekurangan sebetulnya, ada kekurangan sedikit di situ, membludak di luar dugaan panitia. Dan pada kesempatan ini saya sebenarnya ingin menyampaikan sebagai Wakil Ketua Umum PPRPI, saya menyampaikan rasa maaf yang besar kalau dalam acara tanggal 27 itu ada yang kurang pas atau mungkin kekurangan makanan, distribusi makanan. Kita mohon maaf, dan ke depan akan kita perbaiki. Maklumlah, ini baru pertama sekali marga Pasar Ibu, Pomparan Raja Pasar Ibu membuat hajat yang begitu besar. Jadi pengalaman yang pertama ini akan kita jadikan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Tetapi yang jelas, dalam Partangian Bulan itu acara ibadah dipimpin oleh Bishop dari GKPI, Amang Pendeta, lupa saya namanya, Pendeta Pasar Ibu juga. Dan sangat meriah, banyak sekali sintua, beberapa pendeta juga, ada beberapa pendeta yang hadir itu. Kami sangat berbahagia menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan bahwa organisasi Pasar Ibu telah berdiri secara nasional, dan kita sepakat semuanya bahwa PPRP ini ke depan akan melahirkan tokoh-tokoh Pasar Ibu terkemuka yang bertaraf nasional, bahkan mungkin bisa bertaraf internasional. Itulah impian kami, cita-cita kami, sehingga pada waktu Ketua Umum yang dilantik itu Bapak kita, Dr. Sahala Beni Pasar Ibu, itulah puncak daripada Mubes di Pertanian Bulan, itulah direalisasi. Dan semua pengurus-pengurus PPRPI pun baik di pusat maupun di daerah telah dilantik. Ya, sebagai salah satu pendiri PPRPI bersama Bapak Dr. Sahala Beni Pasar Ibu, apa yang Bapak petik di sini? Karena di situ kalau nggak salah disebut ada 40 cabang ya yang hadir dari seluruh Indonesia. Iya. Apa yang bisa dipetik dari kunjungan banyak tokoh Pasar Ibu yang hadir di acara itu? Iya, semua bergembira ria, semua ikut bernyanyi, melakukan puja-puji kepada Tuhan bahwa impian yang telah diimpikan oleh kakek-kakek kami terdahulu ternyata bisa diwujudkan. Jadi sebenarnya Sahala Beni Pasar Ibu dan saya itu hanya sebagai penerus ternyata, bahwa cita-cita untuk membentuk satu wadah Pasar Ibu yang bertaraf nasional itu telah diimpikan oleh orang-orang tua kami 30-40 tahun yang lalu. Jadi ini sebenarnya kami disambut baik, bahwa kami dikatakan kamilah generasi yang benar-benar mewujudkan impian-impian mereka. Dan semua peserta yang dari seluruh Indonesia ini yang diwakili dari berbagai daerah antusias. Bahkan dikatakan kalau sekarang sudah berdiri, jangan hanya sudah berdiri organisasinya, tetapi bagaimana memelihara, menjalankan suatu ini pomparan organisasi, pomparan Pasar Ibu ini, pomparan Raja Pasar Ibu ini, pengumuman pomparan Raja Pasar Ibu ke depan itu bukan tugas yang mudah. Jadi jangan hari ini dibentuk, tapi nanti nggak bisa dijalankan, jangan sampai terjadi. Ini yang kami, bahkan nanti kami tanggal 18, rencanakan 18 September di ruangan ini juga kami akan mengevaluasi hasil dari Mubes dengan juga dengan Partangian Bolon, sehingga PPRP ini harus jalan terus, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Itu. Iya. Kalau boleh tahu Pak Pasar Ibu, apa pesan yang barangkali bisa disampaikan ke publik begitu acara tanggal 26 dan tanggal 27 itu berjalan dengan sukses diadakan? Apa pesan yang didapat dari situ yang barangkali publik perlu ketahui? Iya, pesan yang kami inginkan, marilah semua marga Pasar Ibu bersatu padu, masuk dalam satu wadah. Jadi wadah kita hanya satu organisasi tunggal kita, yaitu perkumpulan pengumuman pomparan Raja Pasar Ibu Indonesia. Mari kita masuk, kita bersama-sama berkontribusi supaya
organisasi kita ini bermanfaat bagi semua pemparan Raja Pasaribu. Dan yang kedua, kami akan secara terus-menerus dan secara bertahap akan melakukan bantuan pendidikan maupun bantuan UKM kepada marga Pasaribu yang perlu dibantu. Itu yang paling perlu kami sampaikan. Marilah saudara-saudaraku, bahwa Pasaribu itu satu sebetulnya. Baik, kalau kamu pun dari marga Pasaribu, seperti sering kita sampaikan, lahir anak, lahir boru. Dari boru, lahir bere, dan lahir bebere. Itu semua para Pasaribu kita akan bantu kalau mereka memerlukan bantuan kita. Iya. Di acara tanggal 27 Agustus, saya tahu juga tokoh masyarakat Sumatera Utara yang juga Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi hadir. Boleh tahu apa yang disampaikan beliau waktu itu hadir di sana? Ya, Pak Edi Rahmayadi sebagai gubernur pertama-tama dengan berseloroh mengatakan bahwa bagi beliau marga Pasaribu ini adalah marga yang dia terlibat di dalam, karena besarnya pun Pasaribu. Oh, besarnya? Iya, besarnya Pasaribu, dan pembantunya juga banyak warga Pasaribu, dan istrinya kebetulan lubis, dan dia katakan saya akan sangat menyambut baik dan saya akan mendukung PPRPI. Itulah yang dipesankan Bapak Gubernur, supaya beliau ini sangat dekat dengan marga Pasaribu. Begitu ya? Ya. Kemudian apa rencana PPRPI ke depan yang bisa Bapak sampaikan juga ke keluarga besar Pasaribu? PPRPI ke depan, kami sekarang akan merumuskan kriteria untuk bantuan beasiswa kepada anak-anak dari pemparan Raja Pasaribu ini. Juga kami juga akan merumuskan ke depan bagaimana menghidupkan UKM kepada warga pemparan Raja Pasaribu yang sangat memerlukan. Dan saya pribadi sudah sampaikan, kalau bisa kita akan melakukan pertanian bolon mungkin 2 tahun lagi. Kalau boleh meminta, saya usulkan pertanian bolon nanti hendaknya dilakukan di Siborong-borong, karena saya lihat ada di Jetun, gedungnya cukup bagus dan bisa menampung cukup luas kalau kita melakukan pertanian bolon. Kalaupun nanti kurang, bisa kita tambah tenda untuk menutupi kekurangan yang pernah kita lakukan di pertanian bolon yang pertama di Medan. Itu harapan kita. Kalau habis itu kita juga meminta kepada masukan. Kita akan minta masukan-masukan dari daerah, dari wilayah-wilayah untuk menyempurnakan organisasi kita, ataupun bila perlu menyempurnakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, marga Pasaribu PPRPI ini akan mensponsori, yaitu pelurusan sejarahnya, pelurusan taronggonya, pelurusan silsilahnya, dan juga kami akan mengundang tokoh-tokoh untuk bergabung dalam rangka merencanakan pembangunan monumen Pasaribu di Tanah Batak. Ya, satu lagi Pak Pasaribu, kerja keras panitia di Sumatera Utara atau di Medan kan luar biasa. Ada yang mau disampaikan ke panitia di daerah khususnya? Iya, saya sebagai wakil ketua umum dari PPRPI ini, saya bangga dan sangat menghargai, saya apresiasi sekali kerja keras, terutama adik kami, Dr. Dompak Pasaribu sebagai ketua panitia pelaksanaan MUBES maupun pertanian di Medan, serta seluruh panitia yang terlibat. Kami ucapkan terima kasih, kami bangga sama kalian. Kalau kalian tidak ada, tidak bisa ini terlaksana. Hanya karena bantuan kalian lah, karena dukungan kalian lah, PPRPI ini bisa menjadi dihargai orang, bisa kelihatan pertanian bolonnya, juga mau MUBESnya sukses semua. Itu karena kehebatan ketua panitia dan semua pendukungnya. Itu saya kira. Ya, baik. Terima kasih Pak Pasaribu atas perbincangan kita pada saat ini. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan seorang tokoh masyarakat, tokoh yang inspiratif dan juga pengusaha pertambangan, Bapak Sahat Parulian Pasaribu. Beliau juga dikenal sebagai komisaris utama Bona Mitra Group yang tidak asing lagi di kalangan pengusaha nasional. Dan kami berharap ada hal-hal yang menarik yang bisa kita petik dari perbincangan ini. Akhirnya kami mohon diri, kami sampaikan shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Lalu.